Para sahabat pemula, dalam membentuk percabangan bonsai ulmus semi cascade ini ada dua hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan ke para sahabat pemula ini. Pertama, konsep semi cascade. Konsep semi cascade atau cascade ini bagaimana kita membentuk sebuah pohon itu dengan salah satu percabangan yang ada di pohon tersebut itu diarahkan ke bagian bawah seperti ini. Yang kedua itu tentang konsep atau tentang pengetahuan terhadap karakter pohon. Nah, di sini ada pohon ulmus. Nah, karakter pohon ulmus ini bisa sekali untuk dibuat dengan konsep semi cascade gitu, karena karakter percabangannya itu dia tumbuh menyamping agak ke atas. Jadi ketika kita proses dengan kawat itu akan mudah sekali untuk dibuat semi cascade. Itu yang perlu para sahabat ketahui, dan proses selanjutnya saksikan video ini agar para sahabat pemula itu bisa memahami dan mengetahui bagaimana membentuk bahan bonsai ulmus semi cascade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemula, jumpa lagi dengan saya di Dosen Bonsai Channel yang membahas tentang bagaimana membuat bonsai, bagaimana membentuk bonsai, dan bagaimana kita mengolah, berbudidaya, dan channel yang tentunya akan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang perbonsaian. Para sahabat, di hadapan kita semua ada pohon ulmus. Ini semi cascade ya yang akan saya buat. Jadi konsepnya nanti ini konsep matang atau final konsepnya itu nanti bagaimana kita membentuk segitiga itu. Segitiga yang ini nanti akan menjadi mahkota ya. Jadi dari sini segitiganya itu sampai sini, ini batas akhir dari segitiga ini menggunakan cabang dan ranting-ranting yang ini sampai sini. Sementara segitiga yang ini kita akan buat sampai ke bawah ke sini. Jadi ujung dari cascade ini nanti simetris atau sejajar dengan pot yang akan kita pakai di sini. Jadi sampai sini semi cascade-nya itu dari akar ini pot dan sampai sini itu yang akan saya buat. Jadi segitiganya yang ini pendek kecil ya, yang sebelah kiri saya ini akan pendek, sementara yang sebelah kanan dari saya ini akan memanjang sampai ke bawah. Itu konsep dari pembuatan pohon ulmus semi cascade yang ini. Itu yang ada di frame bagaimana kita membentuk itu, awalnya segitiganya bagaimana. Nah, itu yang akan saya buat untuk pohon ini. Dan pohon ini sudah saya buang. Ranting-ranting yang tidak perlunya itu sudah saya buang. Tinggal sekarang bagaimana kita proses wiring dan pengarahan cabang-cabang dan sebagian ranting ke posisi atau ke tempat, ke arah yang tepat dari konsep yang kita buat nanti. Seperti tadi segitiganya bagaimana. Jadi cabang yang ini akan disimpan di sebelah mana, cabang yang ini akan simpan sebelah mana. Nah, segitiganya itu nanti akan terisi oleh cabang-cabang, oleh ranting-ranting yang di pohon ini. Menurut saya ini sudah komplit percabangannya, tinggal bagaimana si cabang itu diarahkan ke sebelah mana, yang cabang ini diarahkan ke sebelah mana, biar
bangunan segitiga itu betul-betul terisi, tidak kosong gitu para sahabat. Saksikan, kita lanjutkan dengan proses pengawatan. Namun nantinya ini apa daunnya akan saya buang dan lalu akan ada proses pemotongan, atau hanya pengawatan saja tanpa proses pemotongan cabang dan rantingnya. Nanti di pertengahan jalan akan ketahuan ini harus dipotong atau tidak. Itu aja para sahabat, saksikan.
Nah, para sahabat pemula, paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran pembentukan dari percabangan pohon ulmus ini. Walaupun ini masih saya arahkan dengan porsi masih panjang ranting-rantingnya, karena memang di percabangan pohon ini masih belum seimbang. Jadi saya masih ngelos percabangan di pohon ini. Dan ini satu hal yang penting, seperti cabang yang ini misalnya, cabang yang ini saya sengaja saya los, tapi ini besarnya cabang dengan dengan besarnya ranting dengan cabang yang ada ini tinggal sedikit lagi ada keseimbangan. Nah, nanti kalau misalkan di sini tumbuh ranting, di bagian tengah ini tumbuh ranting, maka di akhir atau di bagian ranting itu cabang yang memanjang ke bagian ini itu tinggal dipotong saja dan membiarkan ranting yang tumbuh ini gitu. Jadi untuk sekarang ini saya tinggal menunggu nanti tumbuhnya ranting-ranting yang ada di cabang-cabang yang sudah saya arahkan ini secara memanjang. Kalau nanti tumbuh ranting di tengah-tengah atau di bagian yang sudah saya los ini, baru tinggal saya potong pada cabang yang dipandang sudah sesuai dengan komposisi cabang yang ada. Jadi itu para sahabat, gambarannya sudah bisa terbayang, walaupun ini ini mahkotanya sudah saya sesuaikan pengarahannya, tinggal bagaimana nanti merapatkan ranting dan cucu rantingnya. Lalu saya juga sudah memainkan dimensi-dimensi di pohon ini, tinggal nanti pemotongan kalau sudah tumbuh ranting-ranting yang ada, tinggal memperpendek dan memperpendek saja. Sementara gambaran tentang bentuk segitiga itu nanti ke sini yang pendek sampai sini saja, dan ini batasan di paling bawah untuk percabangan yang akan dipakai sampai sini, dan ini akan dipotong, ini juga dipotong. Sementara di bagian cascade ini sudah saya bentuk ya, tinggal nanti dipotong di bagian tertentu, atau ada tumbuh cabang kita potong terus sampai akhirnya posisi si ujung dari cascade ini sampai sini para sahabat. Itu tinggal kita memendekkan saja. Bentuk segitiganya sudah jelas seperti ini sampai di sini, dan yang ini sampai di sini. Sementara mahkotanya ada di sini para sahabat. Sudah bisa tergambar oleh para sahabat pemula semuanya. Itu saja para sahabat, membonsai, bagaimana membentuk bonsai pohon ulmus semi cascade ini sudah saya lakukan. Semoga ada pengetahuan yang bisa diambil dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.